Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pejuang CSN 2021, khususnya operator siak dan administrator database kependudukan. Kali ini saya akan share beberapa contoh soal tentang SKB atau seleksi kompetensi teknis operator siak dan administrator database kependudukan. Sebelum saya bahas tentang soal SKB operator siak dan administrator database kependudukan, ini saya membuka kelas khusus untuk siak ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung, kalian nanti akan mendapatkan buku materi, kemudian latihan soal dan pembahasan. Kemudian ada FR juga tahun 2020 dan FR real time-nya yang ada di tahun 2021 ini. Kemudian ada juga grup khusus kelas siak. Untuk bergabungnya, teman-teman bisa chat ke t.me/microbus. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama yaitu alat untuk membaca kartu tanda penduduk elektronik disebut A. Smart Card Reader, B. Fingerprint Scanner, C. Signature Scanner, D. Barcode Reader, E. Card Reader. Oke, alat yang untuk membaca kartu tanda penduduk elektronik disebut, jawabannya yaitu Smart Card Reader. Nah, bentuk Smart Card Reader-nya seperti ini ya. Ini untuk membaca, ketika ditempelkan di alat ini, maka akan muncul biodata yang bersangkutan di layar monitornya. Kemudian soal yang kedua, yaitu kartu cerdas yang menyimpan kunci akses untuk membaca dan atau menulis disebut A. Smart Card, B. Secure Access Module, C. PIN Card, D. Smart Access Module, atau E. Security Account Module. Oke, masih ada yang bingung? Jawaban yang benar adalah Secure Access Module atau sering disebut dengan SAM ya. Jadi di dalam alat Smart Card Reader ini di dalamnya ada SAM ya, Smart Access Module. Nah, Smart Access Module ini berfungsi untuk memverifikasi keabsahan yang ada di KTP elektronik ini. Seperti ini. Ini bentuknya, kemudian ini dihubungkan ke komputer. Nah, kemudian ada fingerprint scanner juga dihubungkan ke komputer. Seperti itu ya. Kemudian soal berikutnya, fitur SAM atau Smart Access Module pada Smart Card Reader atau pembaca KTP elektronik ya. Ini berfungsi untuk memproteksi terhadap penggandaan KTP elektronik secara ilegal. Nah, fitur ini disebut apa? A. Anti-cloning, B. Anti-phishing, C. Anti-hacking, D. Anti-cracking, atau E. Anti-copying. Jawaban yang benar adalah A ya, anti-cloning. Jadi dengan fitur SAM ini bisa memverifikasi apakah KTP elektronik ini diperoleh secara legal atau ilegal ya. Nah, ini adalah anti-cloningnya. Di sini ada chip. Di belakang ini ada chipnya, kemudian dibaca, diverifikasi pada SAM itu. Nanti dari situ bisa ketahuan apakah ini benar-benar chip yang diperoleh dari Dinas Dukcapil secara resmi atau bukan. Kemudian soal yang keempat. Pengujian dan audit teknologi perangkat pembaca KTP elektronik dilakukan oleh A. BSSN, B. Kemenkominfo, C. BPK, D. BPPT, atau E. Dirjen Dukcapil Kemendagri. Jawaban yang benar yaitu BPPT. Jadi pengujian teknologi ini dilakukan terhadap perangkat pembaca KTP elektronik ya dalam rangka untuk verifikasi kesesuaian terhadap spesifikasi teknis serta verifikasi fungsionalitas dan kinerja perangkat pembaca KTP elektronik. Nah, perangkat pembaca KTP elektronik ini harus lulus dari pengujian teknologi, yaitu pengujian perangkat yang layak untuk digunakan oleh pengguna akhir atau instansi pengguna,
yang telah diuji dan dievaluasi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Nah, tahun lalu soal ini keluar ya, banyak yang terjebak. Pasti jawabannya kebanyakan Ditjen, Dukcapil, Kemendagri, atau BPK ya. Kemudian soal yang kelima, lembaga perbankan yang menggunakan jenis perangkat pembaca KTP elektronik jenis apa? A. Itu jenis terpisah, B. terintegrasi, C. mandiri, D. standalone, atau E. built-in. Jadi ada dua pembaca ya KTP elektronik, dua jenis perangkat pembaca KTP elektronik. Yang pertama yaitu perangkat pembaca KTP elektronik secara terpisah, dan yang kedua perangkat pembaca KTP elektronik secara terintegrasi. Nah, untuk lembaga perbankan sendiri, ini jawaban yang benar adalah B. Perangkat pembaca KTP elektronik terintegrasi, seperti itu. Nah, ini ada dua jenis. Yang pertama berdiri sendiri atau terpisah. Atau terpisah ya ini ya. Kemudian yang kedua yaitu terintegrasi. Untuk yang berdiri sendiri atau terpisah, ini instansi penggunanya yaitu kantor kelurahan, kantor kecamatan, dan instansi pelaksana atau dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten atau kota. Adapun untuk jenis pembaca KTP elektronik yang terintegrasi ini digunakan oleh instansi pemerintah secara umum, kemudian pemerintah daerah, kemudian lembaga perbankan dan swasta yang berkaitan dengan tidak terbatas pada perizinan usaha perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan, dan pertanahan. Nah, seperti itu. Nah, demikian tadi beberapa contoh soal SKB operator siak atau administrator database kependudukan. Nah, jika teman-teman berminat ingin mendapatkan soal yang lebih banyak lagi dan latihan soal yang lebih banyak lagi, silakan bisa bergabung di kelas SKB operator siak atau SKB administrator database kependudukan. Silakan chat ke saya di t.me/microbus. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Subscribe juga jika kalian belum subscribe, karena dengan subscribe ini kalian akan mendapatkan update terbaru kisi-kisi soal tentang SKB Pranata Komputer, SKB Operator Siak, dan Administrator Database Kependudukan. Oke, saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.